Perkenalkan, nama saya Stefani Felicia Irawan dengan NIM 212410102012. Saya dari kelas Sistem Basis Data D. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk melakukan pembahasan terkait praktikum ke-11, yaitu mengenai where. Nah, where dan agregat. Nah, pada pembahasan soal praktikum ini diberikan beberapa subbagian. Nah, untuk subbagian yang pertama ada where column string dan numerik. Jadi dari tabel atau entity yang kita ingin tampilkan, nah kita itu mau data apa kita memberikan syarat gitu. Kita ingin syaratnya begini begitu. Untuk lebih jelasnya kita bahas di soalnya. Nah, misal nih, pada nomor 6 yaitu tampilkan customer yang berasal dari Brasil. Jadi where column string dan numerik. Nah, jadi dari tabel customer ini itu hanya menampilkan customer yang hanya berasal dari Brasil. Jadi where ini fungsinya untuk memberikan penjelasan syarat terkait tabel yang ingin ditampilkan. Nah, ini saya menggunakan select bintang from customer where country sama dengan Brazil. Nah, untuk kata Brazil, nah untuk misal kita hanya menuliskan Brazil tanpa sebuah tanda petik. Nah, pada sistem akan membaca error karena Brazil ini sebuah kata, maka kita harus mencakupnya di dalam tanda petik. Jika hanya Brazil saja, maka tidak bisa dibaca oleh sistem. Nah, coba kita run. Nah, ini kan customer ID-nya. Kita nyari where-nya kan dari Brasil ya. Country-nya Brasil. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini country-nya berasal dari Brasil semua. Dan ini jadi dari tabel customer ini yang dimunculkan hanya customer yang berasal dari Brasil saja. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Berarti di sini saya memiliki code-nya itu select bintang from product, yaitu memilih memilih data dari tabel produk di mana discontinued sama dengan 0, berarti sama dengan 0 berarti tidak dilanjutkan lagi atau tidak diproduksi lagi misal. Nah, jadi jika diproduksi lagi maka discontinued-nya akan 1. Namun di sini jika tidak diproduksi lagi maka discontinued-nya sama dengan 0. Di sini sudah terisi 0 semua. Nah, ini berarti dari produk-produk yang tidak didistribusikan kembali. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 8, tampilkan ID, nama perusahaan, terus alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Nah, berarti kita disuruh menampilkan beberapa tabel, beberapa kolom saja. Ada ID, nama perusahaan, dan alamat lengkap. Nah, alamat lengkap ini terdiri dari address, city, dan country yang berasal dari luar Kanada. Berarti kita harus menampilkan dulu tabel-tabel, kolom-kolom yang ingin kita tampilkan dalam tabel suppliers. Nah, ID yaitu supplier ID, nama perusahaan itu company name. Nah, di sini kan hanya memunculkan kolom gitu, kita tidak menamainya dengan alias ataupun dengan syarat. Nah, ini alamat lengkap, berarti alamat lengkap terdiri dari address, city, dan country. Di sini menggunakan tanda ini. Nah, ini berarti penggabungan antar kolom. Jadi dari kolom suppliers ini dari beberapa kolom. Nah, jadi kita ingin mencari alamat lengkap. Alamat lengkap ini terdiri dari kolom address, city, dan country. Nah, untuk menyatukannya itu kita menggunakan tanda ini.
Nah, dipisahkan dengan koma. Jadi saya ingin memisahkan setiap data itu dengan koma. Data yang disatukan dengan koma. Jadi di sini tanda spasinya dikasih koma. Jika tanda spasinya tidak ada koma, maka hanya dipisahkan dengan spasi saja. As address company alias address company. Jadi nama kolomnya diganti address company, yaitu kolom yang terdiri dari gabungan kolom address, city, dan country. From suppliers atau dari tabel suppliers, where country tidak sama dengan Kanada. Di sini kan disuruhnya berasal dari luar Kanada. Berarti kalau Kanada ini berarti nggak boleh ya. Nah, sebelum melanjutkan ke yang lebih lanjut, saya ingin menjelaskan terkait aturan dalam memberikan syarat. Jadi untuk melakukannya, jadi kita harus melakukan select dulu, select apa yang ingin kita tampilkan. Nah, itu kemudian from dari mana. Jadi setelah kita memilih kolom yang ingin ditampilkan dan asalnya itu dari mana, baru kita memberikan sebuah syarat where gitu. Nah, jika where ditaruh sebelum from, maka akan rancu gitu. Nah, kan ini supply A di company name, where-nya ini, tapi dari mana gitu. From mana dulu. Jadi data yang diolah lebih banyak dan akan makan keeroran. Maka lebih baik kita select, bukan lebih baik, tapi emang harus yaitu select, kemudian dari tabel mana, kemudian where atau syarat yang diberikan. Nah, ini coba kita run. Nah, sini address company. Nah, terdiri dari address, city, dan country. Nah, ini country-nya nggak ada yang Kanada. Coba kita cek. US, Japan, Spain, Japan, Australia, UK, Sweden. Jadi sini nggak ada yang Kanada. Dan ini sudah sesuai dengan syarat yang sudah diberikan. Hanya menampilkan supplier, ID, company name, dan address company atau alamat lengkap yang country-nya tuh bukan Kanada atau di luar Kanada. Nah, selanjutnya ada bagian selanjutnya di sini ada wildcard dan left. Nah, jadi wildcard dan left ini untuk memberikan syarat terkait yang terkandung dalam satu baris atau kolom pada informasi di sebuah tabel. Nah, misal yang nomor 6, tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Jadi kita hanya menampilkan suppliers yang nama perusahaannya itu mengandung kata LTD. Nah, di sini dari select bintang from suppliers. Karena ini kan tampilkan suppliers, berarti banyak. Select bintang from supplier berarti utuh dari tabel supplier semua. Where dimana lower company name. Nah, company name ini e-like, berarti e-like itu bisa di mana-mana. Kalau like itu harus sama persis, namun di e-like ini masih bisa lebih meluas karena tidak harus sama, karena di sini kan perintahnya mengandung kata LTD, berarti lebih tepatnya kita menggunakan yang e-like. Nah, di sini LTD, ini LTD, lalu sini ada LTD gitu. Jadi sudah sesuai. Kemudian yang nomor 7, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya. Berarti first name punya huruf pertama yang lebih kecil dari huruf pertamanya last name, yaitu menggunakan select bintang from employees, where first name kurang dari last name, berarti huruf first name ini, huruf depan first name ini lebih kecil dari huruf depan last name. Kita run. Nah, di sini ada ini. First name kan lebih kecil, misal A kan memang lebih kecil daripada F, J lebih kecil daripada L, M lebih kecil daripada P, M lebih kecil daripada S, dan A lebih kecil daripada D. Selanjutnya ini ada tampilkan suppliers yang huruf depan company name-nya dan kontak name-nya itu sama. Di sini yaitu ada select bintang from suppliers when company name sama dengan kontak name, berarti huruf depan company name ini sama dengan huruf depan dari kontak name-nya. Oke, kita run.
Nah, di sini run kosong berarti dalam data itu tidak memiliki syarat terkait. Jadi dari tabel supplier sendiri tidak ditampilkan apa-apa karena tidak memenuhi dari syarat yang diberikan, yaitu di mana huruf depan company name sama dengan huruf depan contact name. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan terkait bagian where kolom bertipe tanggal. Jadi kita memberikan syarat terhadap kolom yang bermain dengan tanggal. Misalnya nih, nomor 4. Tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Jadi employees yang masuk perusahaan setelah berarti yang dilihat itu tanggal masuk perusahaannya ya, yaitu dari employees. Select bintang from employees. Nah, berarti menampilkan seluruhnya data terkait employees. Nah, apa yang masuk data employees apa yang masuk, yaitu data employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember. Berarti where hire date. Hire date kan ini data terkait masuk perusahaan, tanggal masuk perusahaan. Ini lebih besar kan, ini setelah 10 Desember, yaitu 1992 bulan 12 tanggal 10, yaitu 10 Desember 1992. Oke, kita run. Nah, di sini sudah ada, kita lihat di hire date. Nah, 1993 ini kan lebih dari 1992, berarti ini sudah menulis setelah. Sama juga dengan seterusnya, ini tahunnya sudah beda, maka ini terbukti setelah syarat yang sudah diberikan. Kemudian ada yang kelima, tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Jadi jangka waktu pemesanan dan pengirimannya itu melebihi 10 hari. Jadi select bintang from order where. Nah, berarti ini semua data terkait select bintang from order. Jadi tabel order where di mana apa, ekstrak kita menggunakan rumus ekstrak day from egg. Di sini kan kita 10 hari, hanya keterangan hari, maka kita memakai day from. Jadi bukan year from tapi day from egg, yaitu ship date atau tanggal pengiriman dikurangi order date yang lebih dari 10. Jadi kita menampilkan data yang antara pemesanan dan pengiriman itu lebih dari 10 hari jangkanya. Nah, di sini ada contohnya. Ini ada order date. Nah, order date nih sama ya, tahunnya, bulannya sama, tapi dikirimnya tanggal 16, padahal ordernya tanggal 4. Berarti 16/4 itu 12 hari. Jadi terbukti bahwa jarak waktu atau jangka waktu antara pemesanan dan pengiriman itu lebih dari 10 hari. Kemudian untuk bagian yang selanjutnya itu ada bagian OR. Nah, bagian OR ini memberikan dua syarat, namun bisa dikerjakan salah satunya atau di salah satunya, maka sistem akan menjalankannya sesuai urutan prioritas atau duluan mana yang di-codekan pada SQL. Nah, contohnya misal nomor 4. Tampilkan produk yang discontinued-nya atau yang stoknya 0. Berarti discontinued-nya 0, nah atau stoknya juga 0. Berarti select bintang from product, yaitu menampilkan produk kan, menampilkan produk where discontinued. Nah, discontinued-nya sama dengan 0 or unit in stock atau stoknya itu sama dengan 0. Kita kan. Nah, kita berfokus pada discontinued sama unit in stock. Nah, unit in stock berarti ini dulu ya. Ini dulu yang dijadikan acuan, yaitu 00100. Nah, misal 00 ini kan 0. 0 tapi unit in stock-nya ada, tapi ini 0. Berarti ini tetap jalankan sama sistem karena ini hanya OR atau salah satunya benar maka dijalankan. Kemudian ini ada yang 1, discontinued-nya 1, berarti unit in stock-nya 0. Berarti sistem akan menjalankan itu masuk dalam kategori atau syarat yang kita beri. Ini 0, namun ininya 1. Jadi antara discontinued atau unit in stock itu sama dengan 0, maka akan memenuhi syarat dan dimasukkan ke dalam data yang kita minta.
Kemudian soal selanjutnya ada tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Jadi produk yang reorder levelnya itu kurang dari 10 atau stoknya itu lebih dari 100. Nah, di sini saya membuat code-nya yaitu select bintang from product. Kita menampilkan tabel produk semuanya. Where, nah ini baru di mana syaratnya reorder levelnya kurang dari 10, reordernya kurang dari 10, kemudian or berarti salah satunya or atau unit in stock yaitu stoknya sama dengan, mohon maaf, stoknya lebih dari 100. Jadi di sini ada terdapat kesalahan di sini, stoknya lebih besar lebih dari 100. Select where reorder level kurang dari 10 or, berarti jika salah satunya terpenuhi maka akan masuk pada syarat yang dipenuhi karena ini menggunakan or sekali lagi. Nah, kita fokusnya pada reorder level yang unit in stock. Nah, reorder levelnya ini kurang dari 10. Tapi unit in stock-nya lebih dari 100. Oh, mohon maaf, bukan yang ini. Unit in stock-nya ini lebih mohon maaf, reorder levelnya ini kurang dari 10. Nah, reorder levelnya ini 0, berarti dia kurang dari 10. Namun dia unit in stock-nya kurang dari 100. Namun kan ini memenuhi syarat yaitu reorder levelnya kurang dari 10, maka sistem akan memasukkan ini dalam data dengan syarat yang kita minta. Kemudian untuk yang selanjutnya ada reorder level 0 juga yaitu kurang dari 10, maka ini masuk sesuai dengan syarat kita. Nah, ini misal contohnya ada reorder levelnya ini 25. 25 kan lebih dari 10, namun kita lihat dari unit stoknya. Nah, unit stoknya sendiri ini lebih dari 100, maka memenuhi syarat yang diminta oleh kita. Maka sistem akan memasukkan data itu dalam data yang kita minta. Kemudian ada yang nomor 6. Tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau usianya lebih dari 60 tahun. Dan sini agak sedikit rumit. Nah, ada tampilkan nama, masa kerja. Jadi ada beberapa kolom yang merupakan turunan, beberapa itu merupakan turunan. Nah, dan ada nama ini penggabungan dari beberapa kolom, masa kerja ini turunan dari beberapa kolom, usia juga turun dari beberapa kolom. Nah, saya membuat code yaitu select title, first name dan last name ini jadikan satu. Saya pisahkan dengan spasi, yaitu jadi saya aliaskan menjadi nama employee. Kemudian untuk yang masa kerja, nah masa kerja ini kita mendapat turunan dari beberapa kolom yang ada di tabel employees. Extract year from egg, berarti sekarang hire date, berarti ini masa kerjanya dari dia datang atau mendaftar di perusahaan, diterima di perusahaan sampai sekarang itu masa kerjanya S, masa kerja atau alias masa kerja. Kemudian ada extract year from egg, now birth date, berarti usia dari employee, yaitu sekarang dikurangi dengan waktu dia lahir, maka akan menghasilkan output usia dari employee. S, usia atau alias usia. From employees, dari data employees. Yang apa syaratnya? Bekerja lebih dari 35 tahun dan usianya lebih dari 60 tahun. Jadi where extract year, jadi ini rumusnya lebih dari 35 tahun or extract-nya lebih dari 60 tahun. Jadi lebih antara lebih dari 35 tahun ya, lebih simpelnya lah itu lebih dari 35 tahun atau usianya lebih dari 60 tahun. Jadi antara pokoknya lebih dari 35 itu masuk. Nah,
Coba kita run. Nah, sini usianya 73, 70 kan ini sudah lebih dari 60, 58 juga lebih dari 35, 85 juga mohon maaf 84 juga lebih dari 60. Jadi sudah memenuhi syarat dari order sendiri. Kemudian ada tampilkan employee, ya ini nomor 7, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, dan Tacoma. Gunakan in. Nah, di sini udah diberikan berapa masukan atau pemberitahuan bahwa kita bisa menggunakan in. Select bintang from employees. Jadi tabel employees kan tampilkan employees yang tinggal, berarti where city. Jadi tinggalnya mereka itu kan city in London, Seattle, dan Tacoma. Nah, di sini in-nya ini harus diberi tanda kurung untuk menyatukan ini karena ini merupakan syarat yang dijadikan satu. Misal yaitu dari London, ini harus diberikan tanda petik karena ini sebuah kata. London dipisahkan dengan koma, yaitu juga bisa Seattle dan juga bisa Tacoma. Ini kan London, Seattle, atau Tacoma. Kita run coba. Nah, kita fokus pada tabel city. Nah, tabel city kan hanya London, Seattle, dan Tacoma. Di sini ada Seattle, Tacoma, London, Seattle lagi, dan London lagi. Jadi ini hanya employee yang tinggal di 3 daerah tersebut saja. Sudah memenuhi syarat. Nah, selanjutnya ada bagian N. Nah, bagian N sendiri ini jika tadi OR itu hanya salah satu benar, maka sistem akan menjalankannya, namun berbeda dengan N. Jadi N ini harus syarat yang kita beri 2, maka 2 itu harus benar-benar sama atau sesuai, maka baru sistem akan menjalankannya. Berbeda dengan OR yang hanya salah satu, maka dijalankan, namun N ini harus dua-duanya sesuai dan baru dijalankan oleh sistem. Nah, contohnya dari yang nomor 5. Tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Jadi pertama order yang terjadi setelah tanggal 25 Desember yaitu mohon maaf. Jadi select bintang from order, jadi menampilkan data semua terkait dari tabel order. Syaratnya where order date, berarti kan setelah tanggal 25 Desember, yaitu order date-nya lebih dari 25 Desember 1996. N apa? Yang harus, berarti N, menggunakan N karena harus. Extract day from, ini untuk keterangan hari, day from X, ship date, order date. Jadi rentangan waktu antara ship date dan order date. Ship date yang dikurangi dengan order date itu kurang dari 20 atau yang harus dikirim itu paling lambat 20 hari setelah order. Jadi kan misal order ini tanggal segini, nah dikirimnya segini. Nah, itu kan kita bisa mengetahuinya itu paling lambat 20 hari. Berarti bisa kurang dari 20 hari, paling lambat 20 hari. Jadi ini bisa menimbulkan kurang dari sama dengan. Berarti 20 hari juga boleh karena paling lambat itu 20 hari. Coba kita run. Nah, di sini kita melihat dulu dari where order date-nya dulu karena untuk penempatan dari ininya lebih dulu order date. Jadi diprioritaskan yang dieksekusi dulu yaitu order date. Order date. Apakah benar setelah tanggal 25 Desember ini tanggal 26, 27, 27 dan seterusnya ini sudah sesuai. Kemudian kita lihat yang ini. Ship date. Ship date ini dikirimnya tanggal 3 Januari, namun dikirimnya tanggal mohon maaf, diordernya tanggal 26, 4 plus 1, 5 plus 3. Berarti ini kan untuk dikapalkannya itu paling lambat, berarti dikapalkannya ini kurang dari 20 hari, yaitu 8 hari. Jadi memenuhi syarat terkait harus dikapalkan paling lambat 20. Jadi ini hanya 8 hari berarti sudah selesai.
Kemudian nomor selanjutnya ada tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Berarti select bintang from product where discontinued lebih dari 0. Nah, di sini kita run. Nah, discontinued yang lebih dari 0 berarti ya 1 karena discontinued hanya 1 dan 0. Kemudian nomor 7. Tampilkan produk yang ID-nya genap dan harga di atas $5. Jadi produk select bintang from product yaitu menampilkan seluruh data dari from product. Syaratnya apa? Where product ID yaitu ini kan ID-nya yang genap berarti produk ID modulus 2 atau dibagi 2 sama 0 berarti kan bertanda genap. N berarti dan harganya di atas unit price di atas 5. Sekitaran. Kita lihat pada ini genapnya produk ID-nya. Ini kan semua genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya itu merupakan bilangan genap. N unit price lebih dari 5. Unit price nah ini 19, 22, 25, 40 dan ini sudah lebih dari 5. Kemudian untuk yang selanjutnya ada bagian yang maaf ada nomor yang ke-8 tampilkan produk yang harganya itu antara $5 sampai $10. Nah, di sini kita bisa menggunakan between. Between itu berarti perintah yang menunjukkan antara keantaraan gitu. Nah, di sini ada select bintang from product, yaitu menampilkan seluruh data terkait produk dengan syarat apa yang ditampilkan itu unit price atau harganya between 5 and 10, berarti sampai 10. 5 dan sampai 10. Gitu. Nah, di sini bisa kita lihat pada unit price-nya. Unit price 10, 6, 9,2 ini kan rentangan antara 5 sampai 10 begitu. Selanjutnya untuk bagian yang terakhir ini ada gabungan and or. Jadi and dan or itu. Jadi yang syarat kita berikan untuk menampilkan data-data itu misal kita memakai or berarti salah satu benar. Misal kita pakai n berarti ini harus benar gitu. Jadi jika kita menaruh or maka jika boleh salah satu benar dan kita menaruh n maka itu harus menyesuaikan dengan perintah yang atau syarat yang diberikan. Misal contoh dari nomor 4, tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari. Nah, select untuk sebelum pembahasan ini, jadi saya ingin beritahu bahwa dari gabungan and or di sini kita harus menuliskan n-nya dulu karena yang dieksekusi dari ini yaitu n-nya terlebih dahulu baru kemudian yang or. Select bintang from order dari tabel orders. Where apa? Where order date atau syaratnya itu order date-nya lebih dari 25 Desember 1996. Nah, di kapal yang harus dikapalkan berarti ini menggunakan N. N extract day from ship date, order date ini dikapalkan yaitu between antara 20 sampai 30 hari gitu. Coba kita run. Nah, bisa kita lihat dari sini. Ini order date-nya udah lebih dari syaratnya yaitu 25 Desember 1996, di sini ada 7 Januari 1997 dan itu sudah melebihi dari syarat yang kita berikan. Terus kemudian apa? Ship date, order date berarti rentangannya itu antara 20 sampai 30 hari. Di sini kan ada order date-nya tanggal 7. Tanggal 7 dikirimnya tanggal 30 min 7 sama dengan 23. Jadi ini rentangan antara 20 sampai 30 hari. Dan itu sesuai syarat maka ditaruh pada data yang kita minta. Kemudian selanjutnya ada yang nomor 5. Nah,
Di sini nomor 5, tampilkan orders yang harus dikirim ke Brasil atau Italia pada tanggal 25 Desember sampai ini. Jadi di sini untuk tangan waktu kan kita menggunakan between. Jadi kita jika menggunakan between kita menggunakan perintah and. Nah, jadi select bintang from orders, menghasilkan seluruh data dari tabel orders, where apa syaratnya, ship date yaitu data terkait pengiriman, between antara apa, antara tanggal 25 Desember 196 sampai 25 Desember 1997, or apa, atau ship country Brasil or ship country Italia. Jadi harus dikirim ke kota Brasil atau Italia. Jadi kita menaruh N dulu di sebelum OR, jadi karena itu dieksekusi terlebih dahulu. Nah, kita fokus pada pertama ship date. Ship date-nya nih, ini 1967 12. Kemudian ada ini. Nah, di sini untuk penjelasan terkait ship country-nya, sebentar saya cari. Nah, di sini hanya ada Brasil, Italia, Brasil dan Italia. Nah, itu memenuhi syarat ya. Brasil, Italia, Brasil, Italia. Kemudian nomor 6. Di sini nomor 6 ada tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50-60 tahun. Yaitu kita menggunakan slide bintang from employees where extract. Jadi syaratnya itu year from age. Jadi now birth date. Jadi usianya between apa? Between 50-60 tahun. And city-nya itu yang dia tinggal itu ya Seattle dan New York. Misal kita menampilkan dulu dari data, mohon maaf, menampilkan dari data employees dulu untuk memperjelasnya. Nah, di sini dari employees yang memiliki rumah berasal dari Seattle atau New York itu berasal dari ini nih, city. Nah, dari city-nya kan ini hanya Seattle-nya itu hanya 1 ya, di sini 1 dan 2. Dan ini bisa kita lihat Seattle-nya ini untuk umurnya yaitu birth date-nya ini 1948. Misal kita kalkulator 1948 dengan 2002 ini, sebentar saya kalkulatorin. Jadi 2022 diminus dari 1948. Ini umurnya 74, berarti ini tidak termasuk dari 50 dan 60. Dan ini melebihi. Kemudian Seattle yang terakhir ini ada ini 1958 dan umurnya 64. Jadi ini melebihi dari rentangan yang diberikan. Jadi seharusnya dari data ini yaitu tidak ada data yang memenuhi syarat. Nah, di sini sudah benar yaitu tidak ada data memenuhi syarat. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari pembahasan saya terkait tugas praktikum yang 11 terkait where dan agregat. Mohon dimaklumi jika saya terdapat salah kata atau beberapa kalimat yang mungkin sulit dimengerti atau menjadi keganjalan bagi teman-teman atau Bapak Ibu dosen. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih. Dan saya undur diri.